Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astri Wahyuni dengan NPM 2214071026. Pada video kali ini dengan mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaumbanu STPMSC. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pendinginan pada kendaraan mobil dan motor. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, di slide berikutnya itu kita akan mempelajari tentang pengertian dari sistem pendingin pada mesin. Sistem pendingin pada suatu mesin kendaraan adalah sistem yang memiliki tugas untuk menjaga temperatur mesin agar tetap berada pada suhu yang stabil. Karena itu, sistem pendingin ini memiliki peran yang penting dalam menjaga performa mesin agar mesin tetap dapat bekerja secara optimal. Lanjut, sistem ini memiliki prinsip kerja melepas panas mesin ke udara. Set sistem pendingin berguna untuk mencegah panas mesin yang berlebih sehingga suhu mesin terjaga dan tidak terlalu panas. Nah, saat mesin melakukan proses pembakaran, kalau temperaturnya naik terlalu tinggi, maka nanti mesinnya akan mengalami overheat. Dan overheat itu akan menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Contohnya itu adalah deformasi kepala silinder. Nah, kalaupun mesin bekerja dengan putaran yang tinggi dan dengan waktu yang lama, suhunya itu tidak akan terlalu tinggi. Maka itu dengan adanya sistem pendingin ini, mesin bisa bekerja secara efisien dan aman walaupun untuk waktu yang lama. Kita juga akan mengetahui tiga jenis sistem pendingin. Yang pertama adalah pendingin udara atau air coolant. Yang kedua adalah pendingin cairan, water coolant. Dan yang ketiga adalah pendingin oli atau oil coolant. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu pendingin udara atau air coolant. Jadi pendingin udara itu maksudnya adalah mendinginkan mesin menggunakan udara, baik itu secara alami atau menggunakan kipas pendingin. Sistem ini tuh biasanya ada di kendaraan yang dayanya tuh rendah seperti motor, dan mekanismenya juga itu terbilang lebih sederhana karena cuma ada 2 batang udara yang ditempatkan di permukaan blok mesin. Yang kedua adalah pendingin cairan atau water coolant. Jadi pendingin cairan itu maksudnya mendinginkan mesin dengan air atau zat cair yang bisa melepas dan menyerap panas. Biasanya itu kendaraan yang pakai pendingin cairan itu yang dayanya itu tinggi seperti mobil, dan cairannya yang dipakai itu juga biasanya itu cuma air mineral atau enggak pendingin khusus yang dapat menyerap dan melepas panas. Komponen yang dipakai itu adalah radiator kalau dalam sistem pendingin cairan ini. Lanjut, yang ketiga adalah pendingin oli. Pendingin oli itu pada dasarnya hanya mendinginkan oli mesin. Oli mesin sendiri kan memiliki fungsi sebagai pendingin karena dapat menyerap dan melepaskan panas. Dari ketiga jenis sistem pendingin yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan, ada satu jenis sistem pendingin yang paling banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan, yaitu adalah pendingin cairan atau water coolant. Water coolant ini sangat terkenal dalam sistem pendinginan. Oke, lanjut. Di slide selanjutnya kita punya tentang fungsi dari sistem pendingin. Terdapat 3 fungsi dari sistem pendingin. Yang pertama adalah menyerap panas yang ada pada mesin. Yang kedua, suhu kerja mesin tenaga. Dan yang ketiga adalah mencapai suhu operasi dengan percepatan mesin. Kita bahas satu-satu dulu, mulai dari yang pertama, yaitu menyerap panas yang ada pada mesin. Jadi, bagian panas yang tidak terpakai dari proses pembakaran jika tidak diserap mesin akan mengalami overheat, dan sudah disebutkan di awal tadi, overheat bisa menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Nah, jadi kalau dari proses pembakaran kan menghasilkan panas tuh. Nah, kalau panasnya nggak diserap, maka nanti dapat menyebabkan overheat. Maka itu dengan adanya sistem pendingin, panas dapat diserap. Oke, lanjut yang kedua, suhu kerja mesin terjaga. Jadi suhu operasi itu terjadi sekitar 80-90 derajat Celcius. Ketika mesin sudah mencapai suhu operasi, kinerja mesinnya sudah optimal. Tapi kalau suhunya masih rendah atau terlalu tinggi, maka performa mesinnya akan menurun. Nah, suhu ini yang nantinya akan dijaga oleh mesin pendingin agar dia tidak naik dan juga tidak turun suhunya. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir adalah mencapai suhu operasi dengan percepatan mesin.
Performa mesin kan akan optimal saat mesin beroperasi pada temperatur operasinya. Nah, ada termostik yang berfungsi untuk mempercepat mesin mencapai suhu operasi. Jadi termostik ini membantu mesin untuk mencapai suhu operasinya. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke komponen-komponen sistem pendingin ya. Kita ada 9 komponen sistem pendingin yang nantinya akan saya jelaskan fungsi-fungsinya. Perlu kita ketahui dulu, yang pertama itu adalah radiator, kedua tutup radiator, lalu ada selang radiator, termostat, water jacket, tabung reservoir, kipas pendingin, pompa air atau water pump, dan switch temperatur. Kita bahas satu-satu dulu ya, mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah radiator, yang ini. Nah, radiator itu berfungsi untuk mendinginkan air yang digunakan untuk mendinginkan mesin. Jadi, ketika dalam proses pembakaran, tentunya akan menghasilkan energi panas. Nah, energi panas itu nantinya akan diserap oleh cairan, dan cairan itu akan didinginkan di radiator untuk menyerap panas selanjutnya. Lalu yang kedua adalah tutup radiator. Tutup radiator itu berfungsi untuk mengukur tekanan udara pada sistem pendingin. Jadi di bawah radiator ini itu ada pegas. Nah, pegasnya itu untuk mengukur tekanan sistem pendinginnya. Lanjut, yang ketiga itu adalah selang radiator. Jadi selang radiator itu ada dua, ada yang bagian atas dan ada bagian bawah. Kalau bagian atas itu untuk menyalurkan cairan ke dalam radiator, dan kalau yang bagian bawah itu untuk mengeluarkan air yang sudah dingin dari radiator. Jadi selang radiator itu berfungsi untuk mengalirkan air pendingin dari radiator ke selang bawah. Selang ini tuh terbuatnya dari karet yang lentur dan bisa menahan suhu yang panas. Lanjut, yang keempat adalah termostat. Termostat itu berfungsi untuk mengakselerasi agar mesin segera mencapai suhu operasinya. Juga untuk mengatur sirkulasi air pendingin. Termostat ini akan bekerja saat mesin mencapai suhu operasinya. Jika mesin belum mencapai suhu operasinya, termostat ini akan tertutup dan cairan tersebut akan terus berputar-putar pada mesin pada water jacket. Nah, kalau misalkan dalam beberapa waktu kemudian tekanannya meningkat sehingga suhunya meningkat juga, barulah nanti termostat ini akan terbuka ketika suhu tersebut sudah mencapai suhu operasinya. Ketika terbuka, air tersebut akan disalurkan menuju ke radiator melewati selang radiator bagian atas. Yang kelima adalah water jacket. Water jacket itu yang ada lubang-lubang di sekitar blok silinder ini, yang ini. Nah, water jacket ini merupakan ruang tempat air mengalir dari air pendingin itu. Jadi kalau air pendingin itu mengalirnya di water jacket. Selanjutnya adalah tabung reservoir. Jadi kalau tabung reservoir ini terbuat dari plastik yang tebal yang tentunya tahan panas, tahan suhu tinggi, dan tempatnya itu adalah di heat radiator. Tabung reservoir ini memiliki fungsi sebagai penampung air pendingin dari radiator. Yang keenam adalah kipas pendingin. Kipas pendingin itu berfungsi untuk mendinginkan radiator dengan mengarahkan udara dari luar lewat sirip radiator. Jadi kipas pendingin ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu adalah kipas pendingin manual, dan yang kedua adalah kipas pendingin elektrik. Kipas pendingin manual itu bekerja tergantung oleh poros engkol. Ketika poros engkol berputar, maka kipas pendingin pun ikut berputar. Jika poros engkol berputar cepat, maka kipas pendingin juga akan berputar dengan cepat. Jadi kipas pendingin ini bisa terbilang tergantung dengan poros engkol. Ini yang manual. Kalau yang elektrik, dia tidak tergantung oleh poros engkol, melainkan yang elektrik itu adalah oleh motor listrik. Jadi kalau misalkan poros engkolnya berputar, belum tentu kipas pendingin ini ikut berputar juga kalau yang elektrik. Oke, selanjutnya yang ke-8 adalah pompa air atau water pump. Itu tuh berfungsi untuk memompa air pendingin ke mesin dari pendingin ini atau water jacket. Jadi nanti kalau dipompa dia akan masuknya ke water jacket. Lalu yang terakhir adalah switch temperatur. Switch temperatur ini berfungsi untuk memutus atau menghubungkan cairan pendingin tersebut. Lanjut.
tentang sistem pendinginan pada mobil. Nah, sistem pendinginan pada mobil ini ada dua jenis. Yang pertama itu konvensional fan control dan yang kedua adalah electric fan control. Nah, di sini kita akan bahas yang konvensional dulu. Di mana yang konvensional ini maksudnya kipas pendingin ini akan bekerja tergantung oleh poros engkol. Ketika poros engkol ini berputar, maka kipas pendingin pun akan ikut berputar dan ikut bekerja. Nah, kita di sini sudah punya skemanya ya, skema dari sistem pendinginannya, dan juga kita bisa lihat dengan jelas terdapat komponen-komponen yang ada di skema ini. Saya akan jelaskan sedikit saja tentang komponen-komponen yang terlihat pada skema tersebut. Mulai dari yang paling kanan terlebih dahulu. Jadi yang paling kanan ini namanya adalah flyweight atau roda gila. Lalu yang di sini ruang bakar. Ruang bakarnya juga itu terdiri dari blok silinder. Kemudian di sini ada piston. Lalu di bawahnya ini adalah poros engkol. Nah, di blok silinder ini, di bagian sininya, pokoknya di sekitar blok silinder itu dia ada lubang-lubang. Nah, lubang-lubang tersebut itu namanya adalah water jacket. Jadi water jacket itu tempatnya itu ada di sini, di sini, di sini, di sini, yang dimana nantinya itu dia akan menyerap panas dari sistem pembakaran. Oke, lanjut. Yang di sini adalah termostat. Namanya termostat. Jadi termostat itu letaknya ada di atas ini. Ya, jadi dia itu memiliki fungsi untuk mengakselerasi suhu mengakselerasi agar mesin cepat mencapai suhu operasinya dan juga mengatur waktu pengaliran air pendingin. Lanjut, yang di sini adalah selang atas radiator. Jadi selang bagian atas ini fungsinya untuk mengalirkan air pendingin ke dalam radiator. Sedangkan kalau yang ini adalah selang radiator bagian bawah yang fungsinya untuk mengeluarkan atau mengalirkan kembali cairan pendingin yang dari panas ke dingin untuk masuk lagi ke mesin, ke water pump. Kemudian di water pump ini akan dialirkan kembali ke water jacket, tapi sudah dalam kondisi yang lebih dingin ya. Oke, nah di sini ada radiatornya. Nah, di atas radiator ini ada tutupnya kan. Nah, itu namanya tutup radiator. Nah, di bawah tutup radiator ini pas di sini ini ada pegas. Nah, pegas ini berfungsi untuk untuk mengukur tekanan dari air pendingin. Nah, di bagian atas dari radiator ini yang ini, nah ini di sini namanya upper tank. Kalau yang bagian bawah itu lower tank. Kalau upper tank itu yaitu tangki bagian atas dan yang lower tank itu tangki bagian bawah. Terus yang ini yang paling kiri ini namanya tangki reservoir atau tangki penampung air pendinginan. Lalu yang di sini ini adalah kipas pendingin. Kipas pendingin kan berfungsinya itu untuk mendinginkan radiator melalui sirip luarnya kan. Lalu di sini adalah water pump. Jadi water pump itu untuk mengalirkan air pendingin ke water jacket, ke mesin. Sedangkan yang ini namanya fan belt. Itu fan belt ya. Oke, benar. Lanjut aja, kita masuk ke cara kerja dari sistem pendingin mobil konvensional. Jadi pertama itu ketika mesin di starter atau dihidupkan, maka akan terjadi proses pembakaran. Nah, perlu kita ketahui juga dalam proses pembakaran itu di mana pembakaran antara bahan bakar dan udara yang terjadi di ruang bakar akan menghasilkan energi sebanyak 25%, di mana energi 25% itu adalah energi yang dapat digunakan. Nah, sisanya yaitu 32% itu akan diserap oleh mesin sistem pendingin ini yang saya jelaskan ini. Lalu 34%-nya hilang bersama gas buang dan sisanya lagi itu hilang karena adanya pemompaan dan gesekan yang terjadi pada mesin itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah dihidupkan atau sudah di starter, kan pembakaran ini akan berjalan sesuai langkah-langkahnya ya. Mulai dari hisap sampai buang. Nah, jika suhu yang ada di ruang bakar ini ketika di awal dihidupkan itu belum mencapai suhu operasi dari termostat. Jadi termostat itu memiliki suhu operasi atau suhu kerjanya sendiri. Biasanya itu berbeda-beda. Biasanya tapi yang sering dijumpai itu 80 sampai 90 derajat Celcius. Nah, jadi ketika suhu di mesin ini
di water jacket ini belum mencapai suhu kerja dari radiator, maka air tersebut tidak akan dialirkan ke radiator untuk didinginkan. Dia tidak akan didinginkan karena suhunya aja belum mencapai suhu termostat itu. Dan ketika suhu belum mencapai suhu termostat, maka termostat ini tidak akan terbuka. Dia akan tertutup, dia tidak akan membiarkan cairan pendingin itu mengalir ke radiator. Jadi otomatis si cairan pendingin ini akan terperangkap di mesin ini. Dia akan terperangkap di water jacket sampai tekanan tinggi, sampai pada saatnya tekanan tinggi dan suhunya meningkat sampai suhu tersebut bisa mencapai titik kerja dari termostat. Nah, ketika sudah mencapai suhu kerja pada termostat, si termostat ini akan terbuka, kemudian cairan pendingin yang berada di mesin ini kemudian akan disalurkan ke radiator melalui selang radiator bagian atas ini. Lalu dia akan masuk ke radiator. Nah, perlu kita ketahui juga di radiator itu kan bentuknya adalah tabung-tabung pipa dari aluminium yang setiap aluminiumnya itu dihubungkan oleh sirip-sirip kan. Nah, dihubungkan dengan sirip-sirip. Nah, si sistem pendingin juga kan di tempat ini itu ada di bagian depan. Nah, ketika di bagian depan itu mesin berjalan kan otomatis ada udara masuk. Nah, udara masuk itu juga membantu proses pendinginan ditambah dengan dari kipas pendingin ini. Soalnya kan kipas pendingin ini kan bekerja yang konvensional itu bekerja saat poros engkol berputar. Putaran poros engkol ini kan akan diteruskan oleh kipas kan. Nah, saat mesin bekerja, maka kipas ini juga akan berputar untuk membantu mendinginkan radiator dari sirip luar gitu. Nah, setelah dingin, dia kemudian akan turun melewati lower tank dan dia akan kembali disalurkan ke water pump. Dan di water pump ini saat suhunya sudah dingin, baru dia akan dialirkan kembali ke water jacket untuk menyerap panas kembali. Lalu nanti setelah itu akan diulangi siklusnya sama seperti tadi. Nah, kalau misalkan air pendingin ini masuk ke radiator dengan tekanan yang tinggi kan, di radiator ini kan punya tutup. Nah, tutupnya ada pegas. Nah, kalau pegas kan berfungsi untuk mengukur tekanan pada air pendingin. Nah, ketika air pendinginnya ini melebihi dari tekanan yang melebihi tekanan dari kapasitas pegas ini, maka nanti air pendingin ini akan dibuang atau akan disalurkan ke reservoir tank atau tangki reservoir dan akan ditampung di sana seperti itu. Seperti itu sistem kerja pendingin mobil konvensional. Jadi kipas ini perlu diingat, kipas itu akan berputar ketika poros engkol bekerja seperti itu. Oke, di slide yang selanjutnya ini kita akan membahas sistem pendingin mobil yang electric fan control. Yang tadi kan kita sudah bahas yang konvensional, sekarang kita bahas yang elektriknya. Nah, jadi kalau misalkan elektrik ini penggerak kipas pendinginnya itu bukan lagi dari mesin atau poros engkol, melainkan dia itu akan bergerak dengan motor listrik. Jadi kalau misalkan mesinnya itu hidup, poros engkolnya bekerja, terjadi proses pembakaran, itu belum tentu kipas pendinginnya itu nyala, belum tentu berputar gitu. Ya, jadi dia menggunakan motor listrik, sudah tidak menggunakan poros engkol lagi. Nah, sebelumnya itu di elektrik ini termostatnya itu ada yang memiliki katup bypass. Nah, kalau yang di konvensional tadi dia nggak pakai, tapi kalau yang di elektrik dia pakai yang katup bypass. Komponennya juga sama ya, yang di konvensional yang di elektrik ini sama aja, ada selang bagian atas, selang bagian bawah, ada radiator, ada reservoir tank atau tangki penampungan, terus tuh ada yang di ini. Nah, ini switch temperatur sudah saya jelaskan sebelumnya di bagian komponen-komponen tadi, bahwa switch temperatur berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan kembali aliran ketika dapat suhu kerja. Lalu di sini ada kipas pendingin, ada fan belt, ada water pump juga. Di sini ruang bakarnya. Nah, jadi kita masuk aja langsung ke cara pendinginannya pada tipe electric fan control.
Nah, ketika mesin dihidupkan atau di starter, maka pembakar ini akan bekerja, dan bagian di dalam ruang bakar ini akan bekerja, piston akan bekerja naik turun dalam langkah proses pembakarannya, dan kemudian dari proses pembakaran tersebut akan menghasilkan panas. Nah, panas tersebut nantinya akan diserap oleh blok silinder. Nah, di blok silinder ini kan ada lubang-lubangnya itu, yaitu water jacket. Nah, di lubang-lubang itu jalur air pendinginnya, dan disitulah nanti dari air pendingin ini menyerap panasnya dari blok silinder gitu. Kemudian kan setelah panas itu diserap oleh air pendingin, jadi sudah diserap nih. Nah, itu belum tentu si air pendingin ini bisa langsung masuk ke radiator. Nah, radiator kan kalau untuk masuk ke radiator dia lewat sini kan, ini termostat. Nah, termostat ini memiliki suhu operasinya, suhu kerjanya. Nah, kalau misalkan panasnya itu belum mencapai titik operasi dari si termostat ini, maka termostat tetap akan tertutup dan air tidak akan mengalir ke radiator. Dia hanya akan terus berputar-putar dalam mesin saja sampai dia memiliki suhunya itu sampai ke titik yang ditentukan dari termostat tersebut. Nah, itu. Nah, ketika air ini sudah menyerap panas yang banyak, ketika temperaturnya naik, maka nanti si cairan tersebut akan dikirimkan ke radiator. Nah, nanti si termostatnya ini dia akan terbuka, kemudian cairan yang memiliki suhu yang sudah mencapai itu akan mengalir melewati selang bagian atas, lalu masuk ke radiator. Nah, di sini di radiator ini nanti dia akan didinginkan, karena panas kan dihantarkan ke selang aluminium yang terserap oleh sirip-sirip radiator. Jadi panas dari air pendinginan itu akan terserap oleh sirip-sirip dan akan disebarluaskan sehingga lebih cepat dingin. Nah, ketika mesin jalan akan ada udara yang masuk ke radiator ini kan. Kalau ini kan tempatnya di depan mobil itu, nah ketika si kendaraan ini jalan, tentunya dari depan itu akan ada udara yang masuk. Nah, dari sini juga terdapat kipas. Nah, nanti dia akan saling kena ke radiator, dan semakin membantu air pendingin dari radiator itu semakin dingin gitu. Oke. Ketika semakin cepat kendaraan melaju, maka mesin ini akan semakin panas kan. Nah, ketika semakin panas dan tekanan semakin tinggi, kemudian tekanan mencapai tutup radiator, maka air akan dialirkan atau dibuang ke radiator tank atau tangki reservoir. Nah, jadi kalau misalkan tekanan air pendingin di radiator ini melebihi kemampuan pegas tutup radiator, maka air pendingin tersebut akan dialirkan atau dibuang ke reservoir tank. Nah, ketika sudah mencapai suhu kerja thermoswitch yang ini, maka thermoswitch itu kemudian akan menghubungkan listrik dengan motor listrik. Listriknya itu bisa dari radiator atau baterai. Nah, maka listrik dihubungkan ke motor listrik. Ketika motor listrik sudah dapat alirannya nih, maka aliran tersebut akan memutarkan kipas pendingin untuk menyerap panas radiator. Nah, jadi kalau misalkan sudah mencapai suhu thermoswitch, barulah dia nanti kelistrikannya itu akan memutarkan kipas pendinginnya untuk menyerap panas dari radiator. Nah, semakin tinggi kecepatan mesin, maka semakin tinggi pula putaran dari kipasnya. Oke. Jadi ketika suhunya sudah mulai dingin nih terus setelah dia dingin kan dia kembali lagi dialirkan ke water pump. Nah, di water pump dia kembali lagi dialirkan ke water jacket. Nah, ketika suhu sudah mulai dingin di water jacket ini, maka kipas itu akan otomatis mati dengan sendirinya. Nah, jadi kalau suhunya ini udah dingin, udah tidak mencapai suhu thermoswitch lagi, maka kipas itu akan mati. Oke, seperti itu tentang sistem pendingin pada mobil. Jadi si pendingin yang elektrik ini, pergerakan kipas tergantung oleh suhu
switch temperatur ini. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, di slide yang ini selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pendingin pada motor. Nah, kalau sistem pendingin pada motor ini skemanya kayak gini. Komponennya kurang lebih sama aja, mulai dari water pump, terus ada water jacket juga, ada ruang bakarnya, ada termostatnya, ada radiatornya, kipasnya, terus tuh ada tangki reservoir juga. Nah, itu sama aja kegunaannya, fungsi-fungsinya sama aja kayak yang sebelumnya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ulang kembali. Lanjut, kita akan bahas tentang cara kerjanya pada pendinginan motor. Oke, mulai aja. Jadi saat mesin itu bekerja nih, saat mesin bekerja, maka water pump juga otomatis ikut bekerja atau ikut berputar. Nah, cairan dari radiator ini nantinya akan terdorong mengalir dalam mesin ini melewati saluran ini dan melewati water jacket ke sini. Nah, saat aliran pertama ini karena suhunya belum mencapai suhu ideal dari termostat, maka termostat ini akan tetap tertutup dan cairan tersebut akan tertahan. Dia tidak bisa melanjutkan ke radiator ini, dia akan tertahan di sini dan dia hanya akan berada di sekitar water jacket sampai suhu mesinnya ini naik mencapai suhu termostat yang sudah ditentukan. Nah, ketika dia ini sedang menaikkan suhunya, di jalur bypass ini nanti akan dialirkan juga dari water pump ini ke bagian atas ini, ke radiator, yang fungsinya itu untuk membantu mengurangi tekanan yang terjadi di bagian pompa. Kemudian pada saat suhunya ini sudah meningkat ini, termostat ini kemudian akan terbuka dan kemudian di sini termostat terbuka dan kemudian akan mengalirkan cairan pendingin ke dalam radiator. Nah, suhu panas yang sudah masuk ke radiator ini kemudian akan dialirkan ke lempengan-lempengan yang ada di radiator ini. Nah, lalu dibantu dari udara dari arah depan. Terus tuh di sini ada sirip-siripnya juga dan lempengan. Jadi nanti suhu dari air pendingin yang panas ini akan turun dan yang awal jadi panas itu berubah menjadi dingin. Kemudian dari radiator ini kembali lagi dialirkan lewat siklus yang sama tadi ke sini, kemudian ke water pump, lalu ke water jacket ini, kemudian terulang lagi untuk menstabilkan suhu mesin karena kan air pendinginnya itu sudah dingin, lalu dialirkan kembali lewat sini untuk mendinginkan kembali panas yang berada di ruang pembakaran ini. Nah, kalau suhu mesin ini naik terlalu tinggi, maka di jalur radiator timbul tekanan berlebih dan cairan akan menekan tutup radiator. Nah, di sini kan ada tutup radiatornya nih. Nah, ketika menekan tutup radiator, maka cairan itu akan mengalir ke tangki reservoir sama seperti sebelumnya, karena kan tutup radiator ini punya pegasnya untuk mengukur tekanannya. Nah, ketika tekanan dari air pendingin ini melebihi kapasitas, maka air pendingin tersebut akan dialirkan ke reservoir tank atau tangki reservoir yang menampung air pendingin. Nah, saat yang sama termostat itu akan mendeteksi panas yang tinggi dan akan memicu perputaran kipas untuk membantu pendinginan. Seperti itu saja dari sistem pendinginan pada motor. Cara kerjanya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian saja materi yang bisa saya sampaikan tentang sistem pendingin pada mobil dan motor. Saya mengakui mungkin dalam video ini terdapat banyak sekali kekurangan dalam bagian-bagian saya menjelaskannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.